Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Selamat siang, siang, Pak. Pak. Baik, Waalaikumsalam. Selamat. Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan siang hari ini kita bisa kuliah ya dengan online dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menerima mata kuliah ataupun materi pada siang hari ini dengan baik dan bisa dipahami dengan seksama. Uh, Sebelum kita mulai dari pembelajaran elemen mesin yang pada hari ini saya mengambil tema terkait tentang prinsip kerja dan sebuah analisis ya terkait tentang elemen mesin, bagiannya adalah poros gitu ya. Lah baik, sebelum kita mulai langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, cukup. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Dan hari ini kita coba untuk menggali terkait tentang uh, materi terkait tentang poros gitu ya. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi dasar, nah, baiknya kita ke tujuan ya, tujuan dari pembelajaran pada siang hari ini terkait tentang alat mesin. Nah, tujuan pembelajaran yang eh, apa yang saya coba share di sini yaitu untuk mengetahui ya, menjelaskan dari nanti Anda semua sebagai seorang mahasiswa paling nggak adalah Anda mampu menjelaskan fungsi dan juga nanti jenis-jenis poros yang ada di dalam industri ya. Karena industri ini sangat kompleks gitu ya, jenis-jenis industri, jenis-jenis poros yang digunakan sehingga poros-poros tersebut dapat bekerja dengan baik sesuai dengan fungsi yang dibuat ya. Sehingga nanti maka dari itu ya Anda diharapkan dalam pembelajaran ini adalah mampu menjelaskan ya fungsinya, fungsi poros. Nanti ada beberapa jenis porosnya, fungsi-fungsinya untuk apa. Nah, nanti sehingga nanti Anda bisa memilah kira-kira dalam proses perancangan, karena nanti paling nggak di elemen mesin adalah Anda mampu merancang ya, atau menganalisa kira-kira poros yang di yang dibuat atau yang mau dirancang ataupun yang digunakan itu sesuai dengan standar ya, dan juga nanti dalam perhitungan pasti akan kita peroleh gitu ya, kira-kira dengan material yang dipakai itu akan mampu menahan berapa beban yang diterimanya. Itu yang pertama terkait tentang tujuan pembelajaran elemen mesin untuk bagian poros ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menurunkan ya, menurunkan relasi antara torsi dan juga tegangan geser, dan juga adanya daya torsi yang bekerja pada elemen poros itu. Nah, ini nanti akan ada sedikit banyak atau sedikit atau kurang lebih ya. Ada beberapa perhitungan ya. Salah satunya perhitungan kalau kita menggunakan daya motor sekian, maka kita akan memilih poros itu materialnya apa, kemudian diameternya berapa, sehingga dia akan mengetahui berapa sih relasi torsi dan juga tegangan geser yang bekerja pada poros tersebut. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran ini adalah Anda mampu menganalisis ya kekuatan, kekakuan, dan juga putaran pada poros ya, termasuk ini adalah putaran kritis yang diterima oleh poros itu. Nah, kekuatan berarti kekuatan di sini nanti akan berkaitan dengan beban yang diterima oleh poros itu sendiri. Ya, kemudian kekakuan. Kekakuan juga menjadi poin penting ya dalam pemilihan poros, karena kekakuan itu juga akan mempengaruhi dari fleksibilitas ataupun dari kemampuan poros itu menerima beban. Nah, ke dalam putaran kritis nanti, pasti kita tahu ya bahwa poros itu juga memiliki batasan-batasan tersendiri ya terkait tentang putaran yang diterima. Sehingga nanti di sini akan ada beberapa poin penting dalam
putaran kritisnya. Itu yang ketiga, Anda harus bisa menganalisis kekuatan, kekakuan, dan juga putaran kritis poros. Kemudian yang keempat, tujuan pembelajaran hari ini adalah menerapkan faktor kelelahan atau fatigue dan juga konsentrasi tegangan pada desain. Nah, pasti kita sudah belajar ya terkait tentang desain, ya desain-desain yang sudah Anda lalui di dalam proses menggambar mesin ataupun menggambar teknik. Nah, di elemen mesin akan menjadi pokok penting ya, karena ketika dari seorang desain itu salah dalam mendesain, maka yang menjadi sebabnya nanti adalah dalam proses manufaktur gitu ya. Dan selain dari proses manufaktur, maka nanti di situ akan ada perhitungan terkait tentang konsentrasi tegangan yang terjadi pada sistem poros itu sendiri. Karena ketika ada beban yang terjadi, kemudian ada suatu crack atau kegagalan pada material, maka yang bisa menjadi sebab adalah dalam adanya konsentrasi tegangan dalam proses manufaktur. Maka desain pertama yang harus dilihat ya, harus dilihat dalam perkembangan manufaktur adalah desain gitu ya. Maka desain itu harus benar-benar teliti dan sesuai dengan harapan yang diterima. Kemudian ada faktor kelelahan, salah satunya yang menjadi problem ya dari setiap material ketika sudah melampaui dari cycles ya, dari beban yang diterima dan juga dari waktu yang ditempuhnya, maka di sini material juga akan bisa mengalami kegagalan ya karena faktor kelelahan. Poros salah satunya yang juga banyak ya terjadi kerusakan karena faktor kelelahan. Makanya di sini juga menjadi poin penting bagi Anda dalam menerapkan faktor kelelahan dan konsentrasi tegangan pada desain, salah satunya pada bagian poros gitu ya. Nah, kurang lebihnya itu ya dalam tujuan pembelajaran ini, sehingga nanti diharapkan Anda semua bisa memahami dan bisa menjelaskan prinsip-prinsip yang ada di dalam proses ini. Baik, saya lanjutkan. Nah, poros adalah sebuah batang berpenampang ya. Umumnya poros itu adalah bentuknya lingkaran. Ya, tidak ada yang persegi gitu ya. Ya, semuanya poros adalah bentuknya adalah lingkaran karena nanti ada sakut maut dengan bantalan atau bearing yang digunakan. Di mana batang lingkaran tersebut adalah berfungsi nanti adalah mentransmisikan sebuah daya. Jadi batang tersebut, batang lingkaran tadi berfungsi adalah mentransmisikan sebuah daya. Dayanya bisa melalui sebuah putaran, ya, pendukung elemen berputar, ya, dan sebagainya. Ya, salah satunya di situ contohnya adalah roda gigi, nah, kemudian puli, kemudian ada kopling, roda dan sebagainya yang itu akan dipasangkan ke dalam sebuah poros itu ya. Kemudian poros itu juga ditumpu ya, akan ditumpu atau misalkan di sini adalah dipasangkan dengan bearing atau bantalan dan di situ juga akan berfungsi sebagai poros pendukung, poros transmisi atau gabungan keduanya. Jadi di sini nanti ada tiga ya, poros itu adalah poros pendukung, poros transmisi dan poros gabungan. Nah, kemudian dalam poros ini nanti materi intinya salah satunya akan mencakup dari beban puntir, ada beban lentur, ada beban gabungan, ada defleksi, ya, kekakuan, dan juga putaran kritis. Kurang lebihnya ke situ ya, nanti yang kita coba harapkan Anda semua bisa memahami, meskipun waktunya cukup singkat dari pembahasan elemen mesin ini, tapi saya harapkan Anda bisa meluangkan waktu ya terkait tentang beberapa tugas nanti yang bisa Anda selesaikan dalam pekerjaan ini. Nah, poros secara umum pengertiannya adalah batang logam. Nah, biasanya ada yang disebut dengan batang logam, gitu. Kita kenal dengan batang logam. Meskipun di sini nanti akan ada beberapa batang selain logam yang disebut juga poros itu. Ya, sekarang udah banyak ya material-material yang sudah berpenguatnya adalah komposit gitu ya. Nah, logam tapi yang paling umum secara mekanik gitu ya. Secara umumnya adalah poros itu adalah bahannya adalah dari logam. Karena memang dari segi kekuatan dan juga
apa namanya yang dipergunakan ya, karena beban yang cukup tinggi. Batang logam yang berpenampang lingkaran ya, fungsinya dalam memudahkan putaran, tadi juga sama yang memudahkan putaran, serta mendukung suatu beban dengan atau tanpa meneruskan daya. Biasanya ada dua ya, bisa meneruskan atau tanpa meneruskan daya. Untuk itu poros biasanya akan ditahan oleh dua atau lebih. Ya, poros biasanya akan dipakai dengan bantalannya bisa dua atau lebih ya untuk memegang porosnya. Nah, makanya bagian berputar yang mendukung poros, misalkan ada roda daya atau flywheel, kemudian ada roda gigi, roda ban, ya kita kenal biasanya roda ban atau ban-ban yang di sepeda ataupun yang lainnya kita juga kenal. Nah, di situ ada bagian poros yang mungkin bisa kita sering gunakan ya, ataupun kita juga sering tahu bahwa ada bagian poros kecil, tapi dia bisa menahan beban kita ya, misalnya sepeda. Sepeda itu juga salah satu poros yang digunakan pada roda. Nah, fungsi poros tadi sudah saya sebutkan ya, ada tiga. Ada poros pendukung, ada poros transmisi, ada poros gabungan pendukung, dan juga poros transmisi. Itu kurang lebihnya Anda bisa memahami ya tadi terkait tentang tujuan dari pembelajaran ini ya, ada tiga fungsi bagi poros itu sendiri. Kemudian ada 8 jenis poros yang kita bisa pelajari dari sini. Ada transmisi soft, ya, input soft, kemudian ada line soft, ada machine soft, ada spindle soft, crank soft, ya, kemudian ada coulter soft, kemudian ada output soft. Nah, kurang lebihnya ada 8 ini yang bisa kita uh, tampilkan ya, 8 poros transmisi ya, yang bisa digunakan di dalam sebuah industri otomotif dan juga industri lainnya yang dalam mendukung kelancaran dalam proses produksinya. Nah, jenis poros transmisi ya yang tadi sudah ada ya, dan juga pasak atau spi. Biasanya di dalam poros itu untuk mengaitkan, nah ada beberapa tipe cut off case atau istilahnya adalah ini adalah spi atau pasak yang digunakan. Ya, nah, kita melihat di sini keadaan poros ya. Keadaan-keadaan poros itu berarti ada poros lurus, ya, berarti kemudian poros engkol, ada fleksibel, ada poros yang bentuknya atau bendanya atau luas areanya bentuknya adalah pejal, ada poros yang berlubang, dan juga ada poros bentuk tidak tentu. Ya, biasanya kita kenal dengan poros knock gitu ya, porosnya tidak simetris. Maka di sini nanti dalam perhitungan kita harus lihat ya, apa namanya, dalam pernyataannya apakah dia menggunakan porosnya yang bisa Anda lihat di bagian warna biru itu. Nah, apakah dia fleksibel, pejal, berlubang, dan sebagainya, itu harus kita ketahui dulu ya. Karena nanti dari pejal dan berlubang ini yang menjadi inti, itu akan ada apa namanya perbedaan dari pengambilan persamaan gitu ya, sehingga nanti harus hati-hati di situ ketika ada persamaan yang berbeda. Nah, di bagian kiri ya, tipe off soft ya, beberapa tipe poros dan juga tipe spi ya, kita bisa melihat. Jadi dalam proses mungkin ada sebagian yang sudah melihat bahwa poros itu tanpa ada pendukung ya, atau poros pendukung penyambungan case ya, itu tidak berjalan meskipun ada baut ya, biasanya kayak yang kita gunakan ada baut ya untuk mengaitkan, tapi yang paling banyak yang kita gunakan kalau mau membeli sebuah poros ya, salahnya mungkin di apa namanya, di motor motor listrik atau motor dinamo. Nah, biasanya ada poros yang di situ memang sudah tersedia lubang ataupun case yang terjadi. Nah, di sini kita melihat ada 6 bentuk dari case yang bisa digunakan. Ada yang square, ada yang rectangular, ada yang saddle case, ada wood. Nah, ini yang juga banyak kita temui ya di dalam alat-alat mekanik ya, atau mesin yang digunakan dalam proses industri.
Kemudian, nah, poros pendukung ya. Poros dukung ini kita kenal dengan roda itu ya. Nah, dalam proses persamaan nanti akan ada kita melihat beberapa apa namanya kasus-kasus yang ada di lapangan. Nah, kita bisa melihat ini ada poros dukung yang ada di tengah yang paling panjang. Kemudian didukung di sini biasanya ada roda, dua roda. Nah, dua roda itu pasti di bawahnya atau di lingkarannya itu ada bearing ya. Minimal ada dua bearing atau kalau bisa saja di sini ada empat bearing gitu ya. Nah, kemudian dikasih bantal baut gitu ya. Nah, sehingga nanti di sini bisa berputar dengan baik. Nah, kemudian ada poros berputar ya kita kenal di sini adalah pakainya adalah untuk roda paker atau dipakai untuk apa namanya untuk mengambil air gitu ya. Nah, di situ pasti ada poros kecil ya, kemudian dikasih bantalan dan dikaitkan gitu ya. Nah, itu sehingga poros itu mudah berputar dalam bekerja. Ini untuk poros dukung. Kemudian poros transmisi. Nah, kita di sini ada motor listrik atau kita dengan motor dinamo yang kita gunakan dan bisa juga kita biasanya dipakai di pompa itu ya atau di pompa air. Nah, pompa air salah satunya adalah dia menggunakan dua, yaitu satu sebagai motor, satu sebagai pompa gitu ya. Bisa dengan adanya impeller, jadi sudah digabungkan dengan impellernya sehingga memutar impeller dari air bawah ke atas gitu ya. Nah, kemudian kalau di sini ada poros transmisi di sini, kita melihat adanya uh, ada sebuah motor listrik ya di bagian A ini, kemudian dihubungkan ada sebuah poros dan poros itu akan ditransmisikan oleh sebuah belt. Gitu ya. Nah, belt itu atau belt atau bisa juga puli atau bisa juga dengan roda gigi ya yang digunakan. Berarti di sini kalau dia roda gigi maka dia bisa digunakan dengan apa rantai gitu ya, rantai dan sebagainya. Nah, kemudian ditransikan untuk menarik misalkan atau sebuah rem, pengereman dan sebagainya. Ini yang digunakan dalam sebuah poros ya, ada poros untuk mentransmisikan sebuah daya. Kemudian ada poros fleksibel. Nah, ini yang fleksibel ya. Ada poros engkol ya, kemudian ada transmisinya di sini pakainya adalah kopling ya. Kemudian ada gardan untuk poros roda gigi yang untuk memutarnya. Nah, ini dipakai untuk torak ya, untuk mobil. Kemudian ada poros dukung transmisi. Kita lihat di sini yang bisa digunakan ya, ada poros transmisi. Nah, ini ada saya kenakan tadi di bagian tengah ini biasanya dipakai untuk SPI ya, atau case tadi ya, untuk mengkaitkan kan menggunakan puli, menggunakan roda gigi ya atau bukan sprocket ya. Nah, itu untuk mengaitkan. Biasanya pakainya adalah case. Nah, untuk material, nah, untuk bahan umum yang digunakan pada poros ya, ada baja karbon menengah atau kita kenal dengan kalau Anda sudah pernah belajar ya dalam kasus material, material teknik. Nah, ada S45C, ada 1045, kemudian ada baja paduan. Baja paduan yaitu biasa akan digunakan dengan IC 4140. Kemudian baja atau material yang sudah dilakukan perlakuan panas ya. Jadi heat treatment itu salah satu yang dipakai dalam proses manufacturing ya. Pelakuan panas banyak sekali yang dipakai ya untuk memperbaiki kualitas dari suatu material ya baja untuk bisa digunakan dalam proses produksi maka biasa dipakai untuk berbagai keperluan. Salah satunya adalah melalui proses heat treatment gitu ya. Kemudian ada kriteria pilihan di sini. Nah, kriteria pilihan adalah bahwa material itu memiliki kekuatan luluh ya. Kemudian ketangguhan dan juga miscibility. Ya, kekuatan luluh itu menjadi poin juga penting dari sebuah material baja ketika mau digunakan dalam proses manufaktur dan proses pembuatan poros itu ya. Kemudian dari ketangguhan.
Nah, material poros itu harus memiliki ketangguhan yang cukup baik ya. Apalagi dalam prosesnya pasti akan ada proses pengujian ya. Baik nanti pengujian fatigue ya. Biasanya yang dipakai adalah ini karena poros ini sangat riskan ya dalam mendukung transportasi misalkan ya ada roda, kemudian ada bagian roda yang paling penting di sini adalah porosnya. Kita melihat ada truk gitu ya, truk-truk yang patah asnya misalkan di situ. Nah, sering terjadi di situ karena memang as itu juga memiliki kelelahan yang cukup tinggi ya ketika digunakan terus-menerus, kemudian dengan beban yang mungkin fluktuatif gitu ya. Sehingga di sini ketangguhan dari sebuah uh, poros itu juga menjadi penting gitu ya. Kemudian poros juga bisa di machinability ya, mudah kita perbaiki ketika terjadi kerusakan, maka kita ada perlakuan panas. Ketika mau di mesin, pasti kita harus melakukan proses perlakuan panas. Memperbaiki sebuah poros itu juga perlu ada perlakuan panas. Karena poros yang sudah jadi mau diperbaiki, pasti di situ poros itu sudah melalui proses perlakuan, sehingga material atau bahannya itu sangat keras gitu ya. Maka perlu dilakukan normalizing, ya perlakuan panas itu termasuk ke dalam normalizing tadi. Jadi normalizing, ada quenching, kemudian ada apa namanya beberapa perlakuan lain yang bisa digunakan untuk memperbaiki maupun untuk mempermudah dalam proses pemesinan. Karena machinability ini ketika dalam proses perbaikan, nah kita perlu menormalkan sehingga nanti ketika dalam proses machining itu memudahkan dari proses manufaktur untuk perbaikan dari poros tersebut. Sehingga di sini perlu dalam material atau pemilihan material itu sangat dikombinasikan. Kemudian kita melihat dalam proses pemilihan material ini ada karakteristik atau sifat materialnya. Ya, kita melihat yang pertama tadi adalah baja karbon menengah. Ya, komposisinya biasanya di S45C dan IC1045 adalah kurang lebihnya adalah 0,45% adalah karbon atau C. Kemudian memiliki kemampuan machinability yang baik dan mudah dibentuk. Kemudian dari nilai sifat fisiknya ada kekuatan dan ketangguhan. Biasanya baja karbon menengah itu memiliki kekuatan luluhnya di sekitar 305 megapascal hingga 350 megapascal. Namun di sini bisa meningkat tajam melalui proses pengerasan hardening. Ini termasuk ke perlakuan panas ya, ada hardening. Nah, ketangguhannya di moderat. Kemudian untuk baja paduan, ya paduan IC 4140 dan komposisi materialnya. Dan di sini memiliki komposisinya adalah kromium dan molybdenum. Ya. Dari sifat mekaniknya, dia memiliki kemampuan pengerasan, jadi ada hardenability, di harden gitu ya. Jadi pengerasan, berarti mudah dalam proses pengerasan, dan ketangguhannya juga jauh lebih unggul dibanding dengan yang karbon. Ya, itu memiliki kisaran di 650 megapascal dan bisa menembus hingga sampai 1000 megapascal setelah proses termal atau perlakuan panas. Ya, ini jauh lebih tinggi dibanding dengan yang baja karbon menengah. Nah, ini salah satu pemilihan material pada poros gitu ya. Nah, ada perlakuan panas ini tadi yang kita sebutkan ada heat treatment, proses perlakuan panas. Tadi apa fungsinya dalam poros itu? Yaitu untuk mengubah struktur mikro agar sesuai dengan beban kerja pada komponennya. Contohnya adalah hardening, ya, nah, tadi dalam proses treatment, ya ada pengerasan di material atau bahan poros tadi dipanaskan hingga temperatur austenisasi, yaitu di kisaran antara 820 sampai dengan 860 derajat Celcius. Kemudian biasanya akan ditahan beberapa saat ya, biasanya ada waktu entah 30 menit atau 1 jam. Ya, waktu untuk menahan temperatur di 860 ini. Nah, setelah tahan mungkin setengah jam ya, lalu didinginkan secara cepat atau kita kenal dengan quenching. Ya. Nah, quenching itu biasa kita gunakan adalah oil.
oli gitu ya. Ataupun juga bisa air, tapi yang banyak adalah oli gitu ya. Nah, ini salah satu yang digunakan. Nah, pendinginan cepat atau quenching ini akan membentuk fase martensit yang sangat keras dan juga ketas. Maka poros itu tidak lentur. Ya, maka disebut dengan kekerasan yang tinggi. Ya, maka di sini yang kita tempuh dalam sebuah perlakuan untuk poros itu bisa menahan beban yang cukup besar, tapi dia tidak lentur gitu ya. Nah, maka di sini, tapi bagaimana dengan sifatnya? Dia getas, gitu ya. Ya, materialnya keras tapi dia getas. Nah, itu untuk hardening. Kemudian perlakuan panas yang kedua adalah tempering. Ini proses yang digunakan sama. Nah, beda dengan yang hardening, tempering adalah proses pemanasan ulang. Ya, biasanya di bawah temperatur kritis. Biasanya setelah 820, maka diturunkan menjadi 200 gitu. Jadi bisa 200 sampai 600 derajat Celcius setelah proses quenching. Ya, ada quenching. Jadi setelah di quenching tadi berarti kita kembali ke atas di sini ya. Setelah quenching, nah baru ada proses ini 200-600. Apa tujuan dari tempering? Ya. Tujuannya adalah untuk mengurangi tegangan sisa. Ya, tegangan sisa akibat dari proses permesinan ya. Karena permesinan itu juga salah satu yang mengeluarkan atau istilahnya adalah apa namanya menimbulkan tegangan sisa. Karena ada proses permesinan panas yang timbul ataupun juga dalam proses pengelasan itu juga ada ya. Nah, sehingga di sini akan mengembalikan sedikit keuletan. Nah, karena kalau ada tegangan sisa bisa jadi akan ada apa namanya eh, material itu akan menjadi lebih riskan untuk rusak. Maka kita kembalikan sehingga di sini materialnya bisa mengembalikan sedikit keuletan dan satunya adalah meningkatkan ketangguhan dari baja pada poros yang akan dibuat gitu ya. Nah, itu ke proses pelakuan panas pada material yang dipakai dalam poros. Kemudian saya lanjutkan dari material umum, ya tadi sudah semua ini ya. Jadi dalam kriteria pemilihan, dalam memilih antara S45C atau 1045 dan juga IC 4140, ada kriteria tiga utama yang menjadi acuan. Jadi acuan dalam pemilihan ini adalah kita harus melihat kekuatan luluhnya. Nah, biasanya kalau di dalam proses pengujian material, kita harus melihat kekuatan luluh atau yield strength. Ya. Kemudian ketangguhan atau toughness. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan dalam permesinan. Ini tadi sudah di atas ya. Jadi ya, proses pelakuannya berbagai macam. Oke, yang kekuatan luluh misalkan di sini adalah memerlukan komponen yang mampu menahan beban tarik ya, beban tarikan atau beban tekan ekstrim tanpa mengalami adanya deformasi permanen. Jadi ini belum sampai patah gitu ya, tapi masih di dalam yield strength kekuatan luluhnya. Seperti misalkan di sini adalah poros engkol, baut berkekuatan tinggi, salah satunya adalah IC 4140 adalah pilihan utama untuk kekuatan luluhnya. Kemudian untuk ketangguhan, nah, komponen yang rentan terhadap beban kejut atau kita kenal dengan pengujiannya adalah impact, ya biasanya adalah energi yang diserap atau juga dikenal dengan siklus tegangan tinggi atau kenal dengan fatigue, ya. Ya, ini poros-poros yang banyak dipakai untuk hal-hal yang riskan ya. Penambahan unsur krom atau molybdenum pada IC 4140 yang memberikan di sini adalah ketahanan patah dan ketangguhan yang jauh lebih baik dibanding dengan S45C. Ya, ini yang IC 4140. Kemudian kemampuan dalam permesinan biasanya dalam produksi komponen dengan jumlah yang banyak, maka di sini adalah permesinannya menggunakan CNC. Ya, apalagi bentuknya yang rumit, di mana kekuatan yang ekstrim bukan prioritas utama, tapi di sini material S45C dan juga sama lebih unggul karena lebih mudah dikerjakan ya, ya dalam pengerjaan permesinan. Tapi di sini adalah menekankan biaya untuk menekan biaya produksi yang cukup besar karena dipakai dalam proses produksi massal. Tapi kalau yang cukup
atau yang medium, nah kita bisa menggunakan yang IC 4140 yang memang di situ adalah ketangguhan yang cukup tinggi ketika di bidang apa namanya di engine gitu ya, karena poros yang cukup menahan beban yang besar dan juga untuk yang siklus yang cukup tinggi. Nah, ini tabel data-data baja yang karbon dan juga baja paduan untuk poros dan juga tap ya. Jadi nanti di sini tap atau tadi yang saya sebutkan adalah sney. Jadi material untuk sney atau tap yang dipakai nanti bisa disesuaikan dengan material yang ada di sini. Nah, ini ada baja karbon biasa, ada baja paduan nikel ya, baju krom molybdenum, baja nikel krom molybdenum. Jadi berbagai macam jenis untuk apa, dan juga di sini juga disertakan dengan presentasi atau konsentrasi atau komposisi dari paduan yang diterapkan. Kemudian di sini juga ada kekuatan ya, tegangan tarik, kekuatan mulur ya, mulur karena ini juga sering dipakai ya dalam sebuah poros itu adalah menggunakan pengujian mulur gitu ya, atau creep istilahnya dalam pengujian mekanik itu ada creep ya. Jadi beban panas kemudian dipakai ada beban apa namanya beban yang diterapkan dan juga di situ ada lingkungan yang panas gitu ya. Kemudian dari material juga akan diuji terkait tentang kekerasan. Ya, ini ada HBR dan juga RC, ya. Hardness Brinell dan juga ada Rockwell. Ya. Nah, kemudian mampu mesin itu juga ada ya, ada perkiraan sehingga kita menggunakannya. Nah, ini data-data yang bisa Anda gunakan dalam perancangan ataupun dalam uh, menghitung nanti kira-kira poros yang digunakan. Jadi bisa macam-macam. Kemudian fungsi dan klasifikasi poros tadi sudah banyak ya kita lihat dari poros pendukung ya, poros sistem, menggunakan free body diagram. Nah, ini bisa digunakan dalam berbagai macam. Yang pertama, fungsi dan ini adalah mentransmisikan torsi dan juga putaran. Yang kedua adalah mendukung komponen yang berputar. Dan yang ketiga adalah menahan beban gabungan. Itu yang paling banyak dipakai dalam proses industri, ya, menahan beban gabungan. Kemudian ada poros pendukung tadi sudah ya di atas, terutama menahan beban lentur ya. Dari roda atau juga elemen yang ditumpu, poros transmisi dipakai untuk mentransmisikan daya, baik daya torsi dan juga dari sumber ke beban. Poros gabungan yaitu sekaligus menahan torsi dan juga lentur. Ya, contohnya adalah gearbox ya, dan juga poros engkol. Nah, ini contoh-contoh yang biasa kita pakai dalam keseharian untuk mentransmisikan, untuk mendukung, dan juga pada proses gabungan untuk memperlancar sebuah kegiatan. Contoh aplikasi ya, pada klasifikasi poros. Nah, ini poros engkol yang mengubah gerak translasi dari sebuah torak menjadi sebuah rotasi gerakan uh, pada poros gitu ya, yang bekerja pada beban dinamis dan kelelahan yang cukup tinggi karena memang bekerja terus-menerus, apalagi mobil itu ataupun engine yang bekerja itu harus uh, apa namanya memiliki kekuatan dan juga fleksibilitas yang tinggi. Kemudian prinsip kerja dan juga dari dasar poros yang pertama adalah torsi. Ya, ada yang harus dipahami adalah torsi. Jadi torsi itu menyebabkan tegangan geser, ya shear pada penampang pada luas area poros, dan juga di sini nanti ada sudut puntirnya pada sepanjang porosnya, panjang porosnya. Kemudian prinsip lainnya yang kedua adalah beban radial dari roda gigi atau puli yang menimbulkan sebuah momen. Ya, ada sebuah momen lentur misalkan. Dan juga tegangan normal atau tegangan lentur. Jadi di sini nanti ada beban radial, ada juga beban aksial. Ya, beban aksial ataupun radial. Nah, ini ada yang masuk ini ya.
Ada yang mencoret-coret ya. Oke. Kita lanjutkan saja ya, nggak apa-apa. Desain aman, masyarakat mensyaratkan adanya tegangan kerja lebih kecil dari tegangan izin material dengan margin terhadap variasi beban kejut dan konsentrasi pada tegangan. Ini ketiga tahap ini ya prinsip kerja dasar dari sebuah poros. Jadi nanti di sini perancangan maupun desain, nah Anda harus melihat ya kira-kira yang bekerja dalam poros itu seperti apa sehingga nanti kita bisa melihat porsi beban radial dan bekerja dan desain yang aman untuk membuat dari sebuah poros itu. Ya, sebentar saya stop share dulu ini. Ya, hilang. Oke, kita kembali ke prinsip dasar ya, poros. Yang dalam menghitungnya adalah tegangan geser atau tau. Tegangan geser itu tidak terdistribusi secara merata, maka besarnya tegangan nanti berbanding lurus dengan jarak titik dari sebuah pusat poros. Sehingga nanti di pusat poros itu ada tegangan geser nilainya adalah 0, dan tegangan geser minimum, maksimum maksudnya di sini adalah terjadi pada permukaan terluar. Pada permukaan terluar. Sehingga nanti ada beberapa, jadi di dalam perumusan, kalau dalam mengerjakan nanti ada beberapa versi karena dalam pengerjaan apa namanya elemen mesin itu ada beberapa rujukan gitu ya. Silakan nanti bisa Anda memilih kira-kira akan menggunakan persamaan yang mana. Nah, kita rumuskan adalah ini. Torsi di mana R nanti adalah jari-jari poros dan J nanti di bawah adalah momen inersia polar ya dari penampang porosnya. Jadi untuk melihat tegangan uh, geser ya, tegangan geser. Kemudian di dalam poros akan menerima adanya sudut puntir. Gitu. Ketika ada beban yang bekerja, maka di sini akan kita hitung adalah sudut puntirnya. Jadi sudut puntir adalah seberapa besar suatu penampang atau luas area itu berotasi terhadap penampang lainnya. Sehingga sudut ini nanti terdistribusi dan salah satunya adalah terakumulasi seluruh atau sepanjang porosnya. Maka rumus yang digunakan nanti adalah penggunaan adalah sudut puntir adalah torsi dikali dengan L. L itu adalah panjang porosnya. Kemudian J tadi adalah ini ya. J itu adalah momen inersia. Dan G di sini adalah modulus geser atau modulus kekakuan dari suatu material. Nanti semua nanti akan ada tabel ya untuk momen inersia maupun ada modulus geser itu dari setiap material kita harus melihat ya di tabel-tabel yang sudah saya berikan ataupun bisa nanti Anda cari tabel-tabel untuk menentukan poros yang bekerja uh, pada poros tersebut. Kemudian relasi dasar atau konsep dan penggunaan dari sebuah poros. Nah, ada tegangan geser maksimum pada poros yang kecil. Ini kita lihat tadi ada poros ya. Nah, ada poros pejal. Berarti di sini adalah nanti kalau kita lihat dalam poros itu akan ada yang seperti ini ya, luas areanya berarti di sini uh, poros seperti ini. Kemudian ada ini yang poros pejal. Ya, ada poros pejal. Kemudian yang kedua nanti akan ada poros yang tumpuk seperti ini. Nah, ya, lihat maka nanti lihat dalam tegangan maksimum dari sebuah poros, nanti lihat dari kontennya apa gitu ya.
Sehingga nanti ada poros pejal akibat adanya torsi. Tegangan maksimum, tegangan geser maksimum pada poros pejal akibat adanya beban, ada torsion. Maka tegangan geser maksimum pada sebuah permukaan proporsional terhadap torsi dan juga berbanding terbalik pada momen inersia C-nya. Nah, ini relasi dasar ya yang bisa kita mulai. Oke. Oke, kemudian yang kedua, momen inersia polar ya, poros pejal. Nah, kemudian di sini ada dua tadi, ada poros pejal dengan persamaannya adalah diameternya adalah ini ya. Jadi berbeda nanti dengan yang uh, apa namanya yang berlubang. Maka digunakan adalah ini untuk poros pejal diameternya. Kemudian untuk yang berlubang nanti ada penggunaan dari persamaan yang berikut. Ya, nanti ada beberapa contoh yang kita berikan. Kemudian sudut puntir juga yang tadi sudah di atas ya, derajat per meter. Kemudian daya torsi, ya daya berarti di situ ada P atau daya. Dan ini juga akan bisa kita lihat ya menghubungkan suatu poros. Kemudian ada beban lentur dan beban gabungan. Lentur akibat gaya dari sebuah roda gigi ataupun puli dan juga berat yang dapat menimbulkan tegangan normal maksimum dari serat terluar, dari poros terluar. Sehingga nanti ada beban gabungan, jadi di sini nanti akan ada gunakan kriteria kegagalan. Ya, misalkan dengan distorsi, kemudian gaya geser, ya, di mana di situ nanti akan untuk menggabungkan tegangan geser atau torsi dan juga tegangan lentur yang terjadi pada poros ya terkait tentang tegangan ekuivalen, sehingga nanti akan bisa kita bandingkan dengan kekuatan izin yang diterima oleh sebuah poros. Nah, kemudian yang ketiga, faktor kejut atau impacts. Nah, pada variabel beban, nanti di sini perlu kita tambahkan dengan faktor beban pada start atau stop. Ya. Kemudian pada impact dan juga ada perubahan torsi. Nanti di bagian faktor beban kejut. Nah, kemudian di kaitan pada proses kelelahan atau fatigue dan juga terus pada proses konsentrasi tegangan, nah, poros akan bekerja secara siklik, secara siklus ya. Dia bisa bekerja terus-menerus ya, baik pagi, siang. Nah, maka di sini dalam kaitannya kelelahan atau fatigue dan juga konsentrasi tegangan, akan ada desain kelelahan ya. Di sini akan kita pertimbangkan terkait tentang tegangan yang fluktuatif atau istilahnya di sini adalah dinamis, ya bisa bolak-balik dan juga terkait tentang tegangan rata-rata yang bekerja pada poros yang bekerja secara terus-menerus. Nah, konsentrasi tegangan di luar pasak. Nah, ini ada SPI ya. Jadi dalam poros pasti kita akan melihat adanya ruangan atau bentuk SPI atau pasak yang dipakai untuk menggabungkan antara poros dengan puli, dengan roda gigi dan sebagainya. Makanya di sini dalam desain ada konsentrasi tegangan yang berada di pasak. Maka di sini kita gunakan adalah mungkin ada step, lubang, ada fillet ya. Nah, kemudian untuk meningkatkan tegangan nominal menjadi sebuah tegangan lokal yang bisa efektif untuk mengurangi tegangan konsentrasi tegangan. Kemudian strateginya apa? Ketika dalam proses pembuatan apa namanya apa tadi yang dipakai alur ya, alur pasak ya. Dalam penggunaan alur pasak maka kita harus punya strategi agar tegangan atau konsentrasi tegangan itu menjadi lebih atau berkurang gitu ya. Maka strateginya adalah
dalam proses desain kita harus menggunakan fillet, radius yang cukup gitu ya. Sehingga konsentrasi tegangan itu tidak tertumpu pada bagian tersebut ya, pada bagian spi atau pasak. Kemudian transisi yang halus, ya permukaan juga dihaluskan. Kemudian dilakukan proses perlakuan permukaan, di mana perlakuan tadi adalah untuk meningkatkan ketahanan fatiknya pada poros tersebut. Karena poros pasti kita akan membuat suatu alur ya, alur untuk menaruh adanya spi atau pasak yang digunakan dalam proses manufaktur ya. Artinya dipakai untuk menggabungkan beberapa poros dengan kopling dengan roda gigi dan sebagainya. Nah, konsentrasi tegangan di alur pasak, nah ini yang saya sebutkan tadi bahwa poros pasti akan kita kaitkan dengan namanya adalah alur pasak. Nah, ini yang menjadikan konsentrasi tegangan dan juga impact itu bisa sangat besar dan bisa menimbulkan kerusakan pada poros itu yang berasal dari sini, gitu ya. Ya, berasal dari sini. Ini karakteristik tegangan. Nah, ini kita lihat di sini konsep tegangan di alur pasak ya adalah suatu fenomena di mana tegangan mekanis ya contohnya di sini adalah putaran kemudian lenturan itu bisa melonjak tajam karena di situ ada sudut-sudut dan ujung-ujung slot pasak pada porosnya. Ini sudut-sudut yang cukup riskan ya timbulnya adanya tegangan sisa atau bisa menimbulkan adanya kerusakan. Maka di situ kita harus benar-benar tahu ya sudut ataupun kita buat radius agar mengurangi adanya konsentrasi tegangan. Nah, kita lihat di sini ada karakteristik konsentrasi tegangan pada alur dan juga pasak ya. Ya, penyebab utamanya apa? Ada perubahan penampang yang tiba-tiba pada poros yang harusnya bulat kita buat sebuah alur ya. Sehingga di situ akan menghambat distribusi gaya. Ya, akan menghambat distribusi gaya yang bekerja pada poros. Sehingga akan menyebabkan penumpukan garis gaya tegangan di sudut-sudut alurnya. Nah, ini yang disebut dengan sudut-sudut alurnya. Nah, kita lihat sudut-sudutnya. Nah, ini yang akan mempengaruhi dari konsentrasi tegangan. Nah, sudut-sudut alur ini yang banyak merusak ataupun awal timbulnya kerusakan dari sini. Nah, kemudian tegangan puntir dan juga lentur. Nah, alur pasak secara signifikan, nah, alur tadi signifikan meningkatkan tegangan geser atau dari puntir dan juga tegangan normal dari lentur yang diterima oleh poros. Karena nanti ada nilai faktor konsentrasi tegangan, maka nilai K konsentrasi tegangan itu untuk alur pasak umumnya berkisar antara 1,3 hingga 3,0 tergantung pada jenis alur dan bahan yang digunakan. Nah, ini salah satu yang jadi hal penting ya dalam poros. Nah, jenis alur pasak ya macam-macam tadi sudah di atas ya. Ini yang kita gunakan dalam aplikasi di industri ya. Jenis-jenis alur pasak dan pengaruhnya ada alur pasak ujung bebas ya. Kemudian ada alur pasak ujungnya rata, flat. Kemudian ada yang pasak seng gitu ya. Ya, tiga pilihan yang paling dipakai ya dalam kegiatan sehari-hari. Oke, saya lanjutkan. Kekuatan poros atau kekakuan dalam sebuah poros. Contohnya di defleksi puntir. Nah, ini ada poros yang terlalu lentur akan menyebabkan misalignment, yaitu ada getaran, penurunan akurasi mesin, kemudian pembatasan defleksi atau sudut puntir itu juga penting selain dari kekuatannya. Kemudian kontrol kekakuan. Nah, pilih diameter yang lebih besar. Nah, karena kita harus kalau terlalu kecil ya nanti kekakuan juga akan kecil ya. Maka gunakan yang lebih besar, gunakan material dengan modulus geser yang lebih tinggi, ataupun dengan pendekan batang antara bantalan. Itu tidak terlalu panjang gitu ya, dengan penumpunya. Sehingga nanti kita bisa ngatur. Ini untuk melihat dari kekakuan poros. Kemudian ada critical speed, ya atau kita kenal dengan putaran kritis dari sebuah poros ketika kecepatan mendeteksi frekuensi
hertz alami beban lentur pada poros, maka di sini akan ada amplitudo getaran yang bisa meningkat secara tajam. Sehingga kecepatan ini disebut dengan putaran kritis. Sehingga operasi aman umumnya dijaga di bawahnya. Tidak boleh melebihi dari 0,8. Ya, ini untuk soft grid rigidnya. Estimasi awal ini memerlukan momen inersia penampang, ya, berarti ada momen inersia penampang, massa atau berat terdistribusi dan juga terpusat. Maka di sini nanti perlu ada estimasinya. Kemudian akibat-akibat dari kerusakan pasti dalam poros akibatnya adalah korosi dan juga lingkungan yang bekerja dari sebuah poros. Kita lihat ada poros pada sebuah transmisi pada mobil, ya, poros yang kontak fluida, salah satunya adalah fluida yang mudah korosif, ya, pada propeller shaft dapat memerlukan pilihan material. Ya, jadi di sini kita bisa memilih pilihan material yang tahan terhadap korosi dengan melakukan beberapa proses. Salah satunya adalah dengan melakukan proses pelapisan, coating dan sebagainya, atau dengan menggunakan inhibitor. Kalau ada yang sering ya belajar ya dari kimia, nah untuk mengurangi adanya korosi adalah kita bisa menggunakan inhibitor. Nah, silakan nanti ini juga banyak ya dari teman-teman yang melakukan riset ya, mungkin dari Anda semua yang akan melakukan riset ya, bisa dengan beberapa contoh di kita ya. Langsung ada material yang tahan korosi, ada proses pelapisan ya, maksudnya di diantaranya juga perlu adanya pelapisan, jenis-jenis pelapisan. Kemudian korosi, menurunkan korosi itu dengan apa? Ya, dengan beberapa contoh tadi, dengan inhibitor ya, itu juga bisa ya. Ya, contoh-contoh inhibitor ada inhibitor sintetis, ada inhibitor alami dan sebagainya. Itu untuk mengurangi adanya korosi pada material. Yang salah satunya adalah korosi ini adalah untuk material yang logam. Nah, korosi salah satunya adalah korosi menurunkan kekuatan efektif dan juga umur lelah. Jadi korosi itu dapat menurunkan kekuatan efektif dari sebuah poros dan juga umurnya. Ya, terkait tentang kelelahan dari sebuah poros. Nah, ini akibat dari korosi dan lingkungan. Kemudian ada alur desain praktis ya, input ada. Nah, nanti di sini Anda harus dalam prakteknya, dalam mendesain, Anda harus tahu dulu ya, inputnya, daya. Inputnya pertama adalah daya, daya yang digunakan, kemudian ada putaran yang dipakai dalam poros itu, kemudian skema transmisinya yang akan digunakan, apakah dia akan menggunakan puli atau roda gigi yang dipakai untuk sambungan, kemudian jarak dengan bantalan itu berapa, kemudian ada faktor beban yang menimpa dari sebuah poros. Itu input untuk alur desainnya. Langkah-langkahnya ya Anda harus hitung torsi ya, dari beban dan juga putaran, tegangan, tentukan gaya dari transmisinya, ya, apakah sabuk atau roda gigi, kemudian bisa Anda gunakan diagram ya, gaya yang bekerja, dan juga momen lentur yang bekerja. Kemudian Anda bisa melakukan perhitungan dengan tegangan lentur dan tegangan geser dengan kombinasikan beberapa teknik kegagalan atau juga bisa dikombinasikan dengan faktor konsentrasi tegangan atau dengan faktor fatigue yang ada. Kemudian bisa dilakukan dengan cek kekakuan. Nah, sudut puntir, ada defleksi terhadap batas materialnya. Ini bisa Anda gunakan nanti beberapa referensi. Kemudian cek korosi dan tetap margin pada operasinya. Literasi diameter ya bisa digunakan dalam beberapa tabel. Ya, kita harus gunakan fillet, alur pasak sampai dia terpenuhi dari batasannya. Kemudian torsi dan tegangan ini yang dipakai ya, penampang pejal. Nah, kemudian untuk gaya torsinya, kemudian ada beban lentur, ya. Kemudian ada fillet ya pada solder, alur pasak dan sebagainya. Kemudian ada faktor beban kejut yang dipakai ya untuk beban sebagainya. Kekuatan puntir, ya, ini tadi kekuatan puntir yang dipakai untuk defleksi puntir, ya kontrol ketegaran dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa contoh yang nanti bisa Anda pelajari dengan baik ya, karena mungkin waktu juga mepet ya, sampai jam 3 saja. Poros ya, ini nanti sebagai catatan ya, kalau dengan poros pecel, maka gunakan rumus yang berbeda dengan poros yang berlubang. Nah, akan diketahui bahwa daya
ada putaran, ada bahan, ada tegangan geser. Maka hitunglah torsinya. Ya, akan didapatkan seperti ini. Kemudian, nah ini contoh-contoh tadi. Ya. Kemudian untuk diameternya, ya, berapa sih hitunglah diameter poros yang dibuat misalkan. Maka ditemukan adalah sekitar 18,8 meter. Karena 18,8 itu mungkin di pasaran tidak ada, maka kita ambil. Ya, sesuai dengan standarnya adalah 20 mm. Ya, jadi harus ada nilai standar atau standar yang dipakai. Ya. Kalau dalam perhitungan mungkin kita pakainya adalah ini, maka kita harus pakai standar yang digunakan untuk hal-hal yang lain. Kemudian poros dengan beban lentur dan puntir. Nah, ini ada poros, berarti ada torsi, ada momen lentur, ada tegangan geser. Nah, maka tegangan ekuivalen atau kombinasi yang dipakai tegangan ekuivalen, maka yang dipakai adalah salah satunya adalah D. Maka lembar kerja yang dipakai secara umum, ya, maksud dengan analisis posor adalah hitung torsinya, hitung diameter awal, hitung diameter lentur, tegangan ekuivalen, dan cek kekakuan. Nah, kurang lebih adalah itu. Silakan di sini nanti ada latihan 1 dan juga latihan 2. Silakan dikerjakan. Nanti akan saya berikan di e-learning. Mungkin materi pada siang hari ini saya cukupkan. Apakah ada pertanyaan? Cukup, Pak. Baik. Cukup, Pak. Baik, kalau cukup pada kesempatan hari ini, nanti materi dan juga latihan silakan nanti dikirim ke e-learning. Begitu nggih? Siap. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jika ada hal-hal yang mungkin didiskusikan nanti bisa lewat WA dan chat. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya tutup. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, cukup dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.